Banyak sekali karakter keren yang muncul di universe-nya Crows dan Wars. Gak cuma menemui susulan, tapi juga dari kelompok lain di kota Toarusi. Nah, kali ini Mimin mau membahas salah satu karakter dari The Front of Armament. Menurut Mimin, karakter ini sangat keren dari segi sangarnya maupun kekocakannya. Dan karakter itu adalah Kawachi Teso. Sebelum bahas lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, mari kita mulai. Kawachi Teso ini satu era dengan Hanaki Kuriko dari Susuran. Teso juga baru pindah ke Toarusi tak lama sebelum dia gabung Armament. Diceritakan, Teso ini sangat emosian dan tidak segan mengajak berantem siapapun. Mulai dari Sota, sesama member Armament, meski akhirnya mereka berdua jadi teman baik. Lalu murid-murid Hosen yang memalak temannya. Teso tidak pernah takut kalau merasa dirinya benar. Bahkan sering berdebat dengan seniornya di Armament, yaitu Inada Genji. Karena tingkah Teso dianggap bisa memicu perang dengan pihak lain. Tapi kebrutalan Teso sedikit teredam setelah dia dihajar oleh Hanaki Kuriko. Di situ Teso sadar ada orang yang sangat kuat di generasinya. Kawachi Teso terobsesi buat mengalahkan Kuriko. Dia fokus berlatih dan bahkan menantang Kuriko sampai 5 kali. Meski dengan rekor kalah berturut-turut. Teso bahkan pernah mendatangi Susuran sendirian untuk mencari pelaku yang sudah mengganggu adik perempuannya. Teso pulang dengan babak belur dihajar murid-murid Susuran karena dianggap meremehkan sekolah berandalan itu. Tapi dia masih balik lagi esoknya, tak menyerah dengan tujuannya meski sekali lagi kena hajar. Sampai hari ketiga, Iwashiro Kuji dari Susuran akhirnya mengakui nyali besar Teso yang luar biasa. Di balik kengawurannya, Teso ini bisa dibilang bijak dan berhati baik, suka menolong orang lain meski caranya cukup keras. Salah satunya adalah Nanba, yang nantinya juga jadi anggota Armament. Diceritakan Nanba ini bocah yang punya tanda lahir besar di bagian muka, bikin Nanba minder dan tidak mau ke sekolah. Sehari-hari dihabiskan Nanba dengan mengurung diri di kamar, bikin sang ibu sedih memikirkan bagaimana masa depan putranya itu. Kawachi Teso yang kebetulan tinggal berdekatan suatu hari mendobrak pintu kamar Nanba, menghajarnya saat itu juga, memarahinya karena menurut Teso, seorang pria tidak boleh membuat ibunya menangis. Teso memaksa Nanba keluar rumah, membelanya saat dibully dan membantunya menemukan kepercayaan diri. Berkat itu, Nanba jadi anggota Armament yang cukup disegani oleh rekan-rekannya. Nanba mendapat julukan The Silent Tank. Kawachi Teso menjadi ketua Armament generasi 6 setelah Takeda Kousei, ketua Armament generasi 5 lengser. Terpilihnya Teso juga tidak mulus. Dia punya rival yang juga menginginkan posisi tersebut, yaitu Kiyohiro Yoshimi. Kedua orang ini selalu berdebat. Hal sekecil apapun bisa bikin Teso dan Kiyohiro langsung ribut di tempat. Sebenarnya Kiyohiro mengakui kalau Teso lebih pantas jadi ketua daripada dirinya. Tapi Teso tidak mau terima. Karena alasan mengalahnya Kiyohiro dianggap cupu. Kiyohiro saat itu minder gara-gara ada wakil ketua dari geng Senia. Dari sekian banyak member Armament generasi 6 yang berkumpul, orang itu malah membungkuk di depan Teso. Tapi Kawachi Teso menegur Kiyohiro dengan satu pukulan. Dia bilang tidak ada urusan orang luar menentukan masa depan Armament. Teso ngomong kalau memang Kiyohiro seorang pria dan menginginkan posisi ketua Armament, maka mereka harus berduel. Yang menang jadi ketua, yang kalah harus ikhlas menurut. Bukannya keluar dari Armament seperti pengecut. Dan akhirnya setelah duel seru, Kawachi Teso menang atas Kiyohiro dan sah jadi ketua Armament generasi 6. Teso tidak menyimpan dendam, dia bahkan mengangkat Kiyohiro sebagai wakil ketua. Meski keduanya masih saja sering ribut. Hal yang tidak pernah ada di Armament generasi berapapun. Ketua dan wakil ketuanya suka ribut satu sama lain. Jadi ketua Armament tidak bikin kegilaan Teso berkurang. Saat Murata Soku, salah satu anggota Armament muda, menghajar anggota geng Kiyoya, Teso mengajak Soku datang berdua ke pertemuan yang diadakan oleh geng Hyaki sebagai mediator. Secara sederhana, Soku jelas bersalah karena menyerang member geng lain. Tentu dengan datang ke pertemuan mediasi tersebut cuma akan bikin Teso dijadikan tertuduh. Tapi ketua Armament generasi 6 itu datang tanpa rasa takut. Bahkan saat dihadang belasan anggota geng Kiyoya dan Hyaki,
Cuma dengan satu teriakan keras, Teso menunjukkan nyali besarnya sebagai ketua armamen. Bahkan di mediasi itu, Teso membela Shoko. Dia bilang kalau Shoko menyerang member Kyoya karena teman SMP-nya dulu diganggu oleh member Kyoya tersebut. Bagi Teso, anggota armamen adalah keluarganya, dan orang yang dekat anggotanya juga akan dianggap keluarga juga. Sebuah kalimat dari Teso menurut Mimin sangat berkelas dan penuh arti. Kakaknya berarti kakakku juga, temannya berarti temanku juga, wanitanya berarti adik kecilku juga, ibunya berarti ibuku juga. Jangan pikir ada yang bisa menyentuh mereka dan bebas begitu saja dariku. Kawachi Teso juga menangguhkan perjanjian gencatan senjata yang dibuat oleh para pemimpin geng di generasi sebelumnya, karena merasa malah bikin mereka tidak aware sama ancaman di sekitar. Tapi tidak semua masalah diselesaikan dengan tantangan perang atau keributan. Suatu kali, Teso diminta bantuan oleh Yamauchi Taichiro, ketua geng Hyakki yang juga teman minumnya Teso. Saat itu geng Hyakki dituduh sebagai pelaku penyerangan brutal kepada ketua geng Black Market Tiger. Membuat situasi kacau, di mana member Tiger memburu para Hyakki. Tidak luput juga Yamauchi sebagai ketua. Saat itu Yamauchi sebenarnya baru mau pensiun. Dia minta Teso buat memadamkan masalah ini, karena Yamauchi benar-benar bukanlah pelakunya. Teso menyanggupinya, dan dia punya ide gila, yaitu menculik ketua dan wakil ketua dari dua geng yang sedang berseteru. Hyakki dan Tiger malam itu didudukkan di satu ruangan dengan armamen sebagai mediatornya. Tapi Teso tidak hadir dengan tangan kosong. Dalam waktu singkat, orang-orang armamen berhasil mengumpulkan bukti kalau Hyakki telah difitnah oleh pihak ketiga yang menginginkan Hyakki dan Tiger saling menghancurkan. Bukan cuma itu, armamen juga berhasil menangkap salah satu pelaku penyerangan ketua Tiger. Kawachi Teso berhasil mencegah perang besar yang terjadi dan membuat nama armamen di bawah kepemimpinannya mendapat respect dari geng lain. Sayang beribu sayang, umur karakter ini tidaklah panjang. Di tahun pertamanya sebagai ketua armamen generasi 6, Teso terlibat kecelakaan tabrak lari oleh seorang mahasiswa mabuk yang menyetir mobil dan menerobos lampu merah. Kawachi Teso tewas di tempat setelah terpental jatuh dari motornya. Kematiannya menggegerkan semua anggota armamen dan juga seluruh Toa Rushi. Bahkan para generasi muda di susuran seperti Suki Shimahana merasa kehilangan senior yang berhati baik ini. Hanaki Kuriko datang langsung memberi penghormatan terakhir pada Kawachi Teso, satu-satunya orang yang punya nyali buat menantangnya berduel berkali-kali. Kematian Teso menjadi pengantar naiknya Murata Shoko jadi ketua armamen ke-7, meski lewat insiden menyedihkan ini. Itu juga jadi momen bergabungnya member armamen yang menopang generasi 7 armamen jadi stabil, yaitu Fujishiro Takumi, salah satu teman dari Suki Shimahana. Ya memang sangat menyedihkan akhir dari kisah Kawachi Teso ini, tapi buat Mimin, karakter ini tidak akan pernah hilang. Dia akan selalu jadi armamen yang disegani dan dihormati, terlepas dari usianya yang sangat singkat. Oke, segitu dulu pembahasan tentang Kawachi Teso. Sampai jumpa di pembahasan karakter berikutnya. Sebagai penutup, menurut kalian dari 1 sampai 10, kalian akan menilai seberapa keren Kawachi Teso ini? Coba Mimin mau tahu pendapat kalian. Oke brother, tetap semangat menjalani hidup dan jaga nyali kalian tetap menyala sampai kapanpun. Ora. Mengerti hidup biasa saja. Ini bukan tentang kekerasan, bukan tentang pemberontakan. Kami cuma bocah yang ingin jadi